sekalian peserta, beliau lahir di Medan tanggal 6 Februari 19. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Jadi saya ralat kembali, beliau lahir di Medan tanggal 4 Agustus tahun 1960. Baik Bapak Ibu sekalian, beliau sangat aktif sebagai narasumber di berbagai seminar, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan dunia psikologi dan pendidikan. Dan nama beliau kalau untuk di Medan sudah cukup dikenal sebagai narasumber. Kemudian juga sering menjadi narasumber di berbagai media cetak maupun media online di Sumatera Utara, terutama yang berkaitan dengan permasalahan sosial, pendidikan, dan politik yang ada kaitannya dengan perspektif psikologi. Nah, berbagai penelitian ilmiah telah banyak dilakukan yang tentunya berkaitan dengan psikologi, diantaranya adalah hubungan antara kecerdasan emosi dan efikasi diri dengan prestasi belajar. Kemudian ada juga hubungan kontrol diri dan iklim sekolah dengan perilaku bullying. Baik Bapak Ibu sekalian, kita persilakan Ibu Irna Minauli selaku narasumber kita hari ini. Nah, waktu yang kita siapkan untuk beliau sekitar 45 menit. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tertarik sebenarnya mengikuti diskusi yang sudah berlangsung tadi ya. Tapi sebelumnya saya akan tambahan dari apa yang saya baca dari buku ini ya. Mungkin kalau saya lihat kita sekarang lebih sulit karena kita hidup di era gadget. Dan menurut saya, nah ini yang menjadi bahan disertasi saya, yang menjadi masalah besar saat ini adalah games disorder, ya, kecanduan pada games. Nah, kesalahan ini menurut saya itu disebabkan dari awal kita sudah mengekspos, memaparkan anak-anak ini dengan gadget. Padahal menurut American Psychiatric Association, anak 0 sampai 2 tahun itu nggak boleh, dia hanya 0 menit terpapar gadget. Ya. Jadi sementara anak sekarang begitu lahir difoto, begitu lahir nanti video call sama neneknya dan orang tua kemudian memperkenalkan terlalu dini. Ya. Kemudian 2 sampai 6 tahun itu pun paling banyak 30 menit paling banyak. Kemudian usia sekolah 6 sampai 12 tahun itu sampai kuliah, sampai besar, sampai termasuk kita semua, itu paling banyak kita hanya boleh memegang gadget, bermain atau membalas surat dan sebagainya, itu paling banyak hanya 2 jam. Karena kalau sudah lebih dari 2 jam, maka itu sudah masuk ke gaming disorder nanti, sudah gangguan adiksi dalam masalah internet nanti, oleh gadget. Nah, anak-anak kita di rumah atau anak-anak kita di sekolah itu sangat besar terpapar, ya. Jadi ternyata penelitian saya, penelitian pendahuluan, mereka paling banyak menggunakan gadget itu di rumah dan kedua di sekolah. Baru warnet itu tidak terlalu besar lagi sekarang dibandingkan dengan rumah dan sekolah. Nah, makanya beberapa orang yang memperkenalkan atau menekankan pendidikan Islam dalam pengasuhannya, mereka menekankan no screen time. Jadi nggak ada tuh TV di rumah mereka, nggak ada gadget. Mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdoa, mengaji, sholat, berbicara, berdiskusi. Karena terbukti bahwa ketika orang terlibat dengan gadget, itu akan menjauhkan jarak antara satu orang dengan orang lain. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga pernah merasakan ya. Jangankan kita sibuk dengan gadget ya, Ibu Yani dan Bapak jangan naruh gadgetnya di depan, Ibu naruh di depan ketika kita berkomunikasi, itu sudah menciptakan jarak. Ya, karena saya seolah-olah merasa bahwa kalau ada seseorang lain yang lebih penting, yang ada yang dia terima. Sementara kenyataannya saat ini di kita, betapa banyak ya orang ketika mereka sedang berkumpul dengan keluarganya, sedang makan di restoran sekalipun, tapi yang mereka lakukan adalah main gadget.
Kalau kita perhatikan misalnya dalam satu perkumpulan keluarga, saya observasi itu paling banyak kalimat yang muncul hanya 2 kalimat. Ya, jadi katakanlah ketika si bapak ibu dengan 2 anaknya datang, biasanya bapaknya nanya, mau pesan apa? Mau pesan apa? Baca. Dah. Apa yang kemudian terjadi adalah masing-masing akan membuka gadgetnya. Tidak ada lagi komunikasi. Dan yang ironisnya kayak di chat time, ya. Judulnya chat time. Saat waktu cakap-cakap, waktu berbicara, ngobrol, chat. Ya, tapi apa yang terjadi tidak ada. Semua orang sibuk dengan gadgetnya. Makanya saya disertasi saya ini tentang masalah gaming disorder karena menurut saya sudah sangat memprihatinkan betapa banyak korban-korban dari gadget ini. Ya, jadi meskipun mereka banyak yang merasa tidak masalah ya dengan kecanduannya itu, tapi orang tua, guru, para profesional saya melihat, aduh ini berat sekali masalahnya gitu ya. Jadi kalau Pak Prayitno mungkin belum sampai ke sana untuk misalnya bagaimana sih pola asuh yang tepat untuk era digital seperti sekarang gitu ya. Tapi salah satu yang saya pelajari dari kelompok-kelompok katakanlah kelompok PKS ya, kalau atau orang-orang yang sangat menekankan pada pendidikan agama, mereka punya prinsip tidak ada televisi, no screen time itu. Jadi waktu untuk nonton TV, nonton gadget, lihat gadget dan sebagainya. Dan itu menurut saya cukup efektif ya untuk mencegah anak dari kecanduan gadget ini. Meskipun zaman sekarang kayaknya susah, ya kita tidak begitu cepat terpapar. Cuma ya itu sekali lagi kesalahan utama tentu dari orang tua, karena siapa sih yang ngasih gadgetnya kan? Orang tua. Nah orang tua kadang, nah ini menariknya penelitiannya juga adalah orang tua yang memberikan gadget pada anak-anaknya itu ternyata mereka sendiri pada dasarnya gaptek. Hanya 10% saja yang menguasai digital itu gitu. 90% tuh nggak tahu apa yang diakses anaknya, bagaimana mereka melakukan parenting control gitu kan. Nggak ada, mereka nggak tahu itu semua. Nah makanya kalau menurut saya sih apa yang dilakukan oleh Prof. Iwan Prayitno ini yang bagus, tapi perlu ditambahkan dengan penyesuaian ya, karena zaman terus berubah. Nah kalau kembali ke mengajar bukunya, misalnya saya ingin menambahkan beberapa hal. Misalnya dia mengatakan bahwa ketika kita mengajarkan anak-anak, maka kita harus mengikuti atau mengetahui tahapan perkembangan anak ya. Nah, secara sederhana, dan ini bukan kesalahan yang kita lakukan, kita terlalu memanjakan anak ya. Misalnya kita tidak melihat bahwa pada anak usia 0 sampai 2 tahun itu sebenarnya tugas perkembangan dia adalah untuk belajar toilet training ya, belajar nggak BAB, nggak BAK sembarangan. Nah, tapi dengan penggunaan Pampers, sampai berapa tahun sekarang anak-anak dipakai Pampers? Padahal maksimal itu 2 tahun saja. Penelitian di Jepang menggambarkan bahwa anak-anak, terutama anak laki-laki yang memakai Pampers dalam waktu yang panjang, maka angka infertilitasnya lebih tinggi. Mereka cenderung mandul. Angka impotensianya juga akan lebih tinggi. Karena terutama laki-laki skrotumnya ya, buajakan itu kan lebih tertekan, panas. Selain kalau kita kembali ke konsep Islam ya, karena kebetulan saya ya masih kuno ya, saya hanya pakaikan Pampers ya kalau jalan-jalan aja lah. Kalau harus ke masjid bisa, kalau di rumah kita pakai biasa. Nah kita belajar dari orang-orang tua zaman dulu, istinja, setiap kali dia pipis itu kan kita akan melakukan pembersihan istinja. Nah kalau pakai Pampers berarti dia udah pipis 5 kali atau bahkan lebih, BAB gitu ya. Jadi artinya sejak kecil kita tidak lagi mengajarkan konsep kebersihan kepada anak. Kemudian saya mau tanya kepada banyak orang tua di sini, sampai umur berapa biasanya kita atau anak-anak itu disuapi, disulami? Sampai umur berapa?
Sampai 5 tahun. Padahal anak umur 2 tahun dia sudah harus bisa makan sendiri. Ya biarpun itu berantakan, biarpun itu tidak habis misalnya. Makanya kenapa anak-anak yang cenderung disuami, dicekoi, disuapi, itu cenderung lebih obes, lebih gemuk. Ya karena dia tidak bisa mengatur makanan yang dia maksud. Kalau misalnya secara normal, Allah kan udah kasih kita mekanisme ya, ketika perut kenyang, maka perut kita tuh akan memberi informasi ke otak, ke hipotalamus, lalu udah kenyang cukup, berhentilah, maka saya akan berhenti makan. Tetapi ketika itu dicekoi, dia tetap dia bahkan kadang dijejali ya. Nah inilah akhirnya banyak menimbulkan masalah obesitas, masalah kesehatan. Jadi masalah kemandirian yang saat ini dirasakan itu menjadi sangat kurang di kalangan anak-anak. Karena dalam banyak hal orang tua terlalu melindungi, terlalu membantu gitu ya. Padahal kalau kita berikan ilustrasi misalnya, katakanlah ketika anak saya masih kecil 1 tahun, baru belajar berjalan, kemudian ketika dia mencoba naik ke kasur, saya udah bilang sama ibu saya jangan dibantu, ya kecuali dia minta bantuan. Tapi namanya nenek-nenek kan mungkin dia bilang hasil ya susah, gitu. Maka dibantu oleh neneknya. Padahal ini adalah pola asuh yang tidak tepat. Makanya kenapa anak-anak yang dibesarkan oleh nenek, diasuh oleh nenek itu lebih rusak, bahkan dibandingkan dengan yang diasuh oleh pembantu. Sama pembantu aja rusak. Tapi ternyata masih lebih rusak ya ditangani oleh nenek. Ini penelitian dari Profesor Yaumil Lahir, psikolog dari Universitas Indonesia. Nenek boleh ya kan, permisif, tidak ada aturan. Nanti saya akan memberikan masalah permisif di sini. Nah sekarang ilustrasikan misalnya ketika anak kecil, anak saya tadi yang kecil, dia berusaha naik sendiri 2 kali, gagal. Dia coba lagi 3 kali, oh berhasil. Apa kira-kira yang muncul dalam hati dia? Senang, oh saya mampu. Self-effication, efikasi diri, oh saya mampu. Perasaan mampu inilah yang penting ketika anak nanti sekolah. Kan banyak anak-anak malas belajar matematika, bisa karena saya nggak mampu. Belum apa-apa dia sudah punya penolakan terhadap pelajaran tersebut, gitu ya. Nah, ini perasaan mampu inilah yang penting buat anak-anak kita kembangkan. Saya kasih ilustrasi lagi ya, bagaimana kadang campur tangan yang tidak tepat dari orang tua. Katakanlah ketika anak mau mengambil toples yang berisi kue ya, di rak yang cukup tinggi. Biasanya anak akan berusaha dulu kan, dia akan tarik kursi, kemudian dia akan naik. Tapi biasanya apa yang dilakukan oleh orang tua? Lebih jatuh. Dia lebih, makanya saya sering bilang, mereka lebih sayang sama toplesnya, takut pecah toplesnya, atau pecah kepalanya. Tapi padahal apa ya, anak sendiri naik ke aja, karena itu harus pernah belajar gagal, pernah merasakan sakit, ya. Jadi kalau misalnya saya kasih ilustrasi ya, ketika anak mau ngambil kue tadi, dia ambil kursi, kemudian dia coba manjat, nggak nyampe. Otaknya kan pasti berpikir ya, apalagi ya ini, oh di situ ada bantal misalnya, dia coba, nggak bisa karena bantal akan nggak lentur ya, akan bukan. Terus pasti kan dia akan berpikir, ini problem solving ini yang menjadi penting, ya kan, memecahkan masalah. Katakan terus di situ ada dingle, ya ada bambu kecil, terus dia taruh, terus dia ambil, dan dia berhasil. Inilah yang akan mengembangkan myth of achievement.
keinginan untuk berprestasi. Kan dia yakin bahwa saya mampu untuk mendapatkan atau mengatasi tugas moderat ya. Tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu ringan. Jadi itu yang akhirnya menurut saya kenapa anak-anak sekarang mereka tidak memiliki resiliensi. Resiliensi ini adalah daya lenting. Ya, jadi kalau saya ilustrasikan buku ini, dia tidak punya daya resiliensi karena begitu dia jatuh, dia nggak bangkit lagi. Tapi coba kita belajar dari filosofi bola bekel, bola karet. Kita banting, dia akan mantul lebih tinggi. Makin keras kita banting, makin dia mantul. Nah, resiliensi ini yang kita harus tanamkan ke diri kita, ke diri anak-anak kita. Karena hidup itu tidak seindah mulutnya Mario Teguh. Tidak seindah apa kata motivator itu. Saya dari dulu tidak pernah percaya pada omongan motivator. Ya. Karena mereka cuma bicara sebenarnya. Ya. Oke, jadi kenapa misalnya banyak anak-anak kuliahan yang kemudian bunuh diri hanya gara-gara putus pacaran, ya? Nah itu karena mereka tidak punya resiliensi, jadi jatuh, udah dia nggak bisa bangkit lagi, atau nggak lulus, atau misalnya skripsinya dosennya nolak judulnya, udah dia nggak mau lagi kuliah. Ya, jadi itu yang menurut saya kita harus ajarkan pada anak-anak kita tentang resiliensi ya. Kemudian tadi masalah pola asuh. Kita kenal ada 3 pola asuh, otoriter, permisif, dan otoritatif atau demokratif misalnya. Dari ketiga itu yang paling jelek justru adalah gaya pola asuh permisif. Karena anak tidak pernah belajar baik dan benar, tidak pernah belajar aturan-aturan. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam pola asuh ini, kadang saya juga sedih ya melihat produk yang saya hasilkan dari ceramah-ceramah parenting saya sebelumnya. Karena sebelumnya saya hanya mengandalkan ya textbook yang dari barat, yang cenderung sekuler, yang tidak memasukkan nilai-nilai agama. Sehingga ketika saya lihat hasilnya ke mahasiswa-mahasiswa saya, ya Allah, mereka jadi makhluk yang tidak punya adab. Dan saya prihatin sebenarnya dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap guru. Ya. Jadi bukan lagi guru kekerasan terhadap murid, tapi kasus kekerasan terhadap guru ini juga sebenarnya satu masalah yang perlu kita perhatikan. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kan tidak ada lagi adab, tidak ada lagi sopan santun yang diajarkan oleh orang tua terhadap guru. Ya. Memang penelitian yang saya lakukan juga ternyata saya pun nggak boleh bilang terlalu banyak ke guru. Ternyata perilaku verbal abuse yang dilakukan oleh guru itu juga cukup banyak. Guru cenderung menghinakan, merendahkan, memanggil dengan nama-nama yang tidak menyenangkan, misalnya ya. Nah ini tidak boleh tentunya. Belum lagi nanti misalnya di sekolah-sekolah itu sering terjadi bullying. Penelitian saya juga banyak tentang bullying. Kita jangan beranggapan bahwa bullying ini hanya sifatnya fisik saja. Kelihatan kalau fisiknya dipukul, tendang. Tapi verbal, bullying itu juga bisa berbentuk verbal ya, fitnah, mengejek, mengata-ngatain. Kemudian juga yang sifatnya relasional, ini biasanya pada anak perempuan ya, jangan kawannya dia ya. Jadi jangan kita kawannya ya, nggak bisa. Itu bahkan anak playgroup pun sudah mampu melakukannya. Nah, itu juga satu bentuk bullying yang tidak boleh. Seharusnya sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang bisa melakukan anti bullying. Kemudian ketika dia mulai remaja, mulailah melakukan cyberbullying ya, di internet dan
di media sosial saling menghinakan misalnya. Ya. Kemudian tadi saya tertarik mendengar berdiskusi tentang merespet. Memang banyak ya ibu-ibu tuh kalau ngasih tahu seseorang anaknya itu berkali-kali. Biasanya berapa kali ya ibu ngasih tahu anaknya? Efektif apa enggak? Sekarang kita bandingkan ya. Maka secara psikologis itu menjadi tidak efektif. Kita menggunakan ilustrasi di mall. Ketika dia membuat pengumuman, misalnya pengumuman ditemukan seorang anak berusia sekitar 4 tahun dengan baju bla bla bla. Berapa kali dia kasih pengumumannya? Dua kali aja. Karena biasanya orang pertama nggak dengar ya. Siapa ya? Ini baru dia 2 kali dia dengar. Udah cukup 2 kali aja. Nah, pada kenyataan kalau misalnya dalam pola asuh ya udah kali ketiga ya kita actionnya. Jadi misalnya nih kalau saya ngajak anak saya mandi, ayo mandi. 1 kali, ayo mandi 2 kali, nggak mau juga 3 kali udah. Deret angkat masuk ke kamar mandi jebol. Karena tidak efektif ya ucapan yang berlebihan. Cuma saya tidak mau ada menekankan di sini tentang hukuman. Beberapa orang masih melakukan dengan dikurung, ya, di kamar misalnya. Karena ini bahaya, ya kan ini bisa menyebabkan fobia nantinya. Dia takut terkurung, klaustrofobia, takut tempat tertutup misalnya. Oke, jadi mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi, saya persilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Irma Ninawati yang telah menyampaikan ulasannya.